Nah, ayat ini menghapus ayat yang tadi. Bukan bacaannya, tapi hukumnya. Dua-duanya masih ada dalam Al-Quran. Tapi yang pertama tadi, itu hukumnya sudah diangkat, ya, sehingga tugas kita adalah membacanya, ya, bukan mengamalkannya, karena hukumnya itu sudah diangkat. Jangan ada orang mengatakan, yuh, ada di Al-Quran bahwa minuman keras dan berjudi itu katanya ada manfaatnya juga gitu, jadi boleh-bolehlah gitu sekali-sekali misalnya. Oh, nggak bisa Pak, ini memang masih ada bacaannya. Peran kita adalah membacanya ta'abudan, ya, tabarrukan, ya. Tapi esensi hukumnya itu sudah dialihkan kepada ayat berikutnya, ya, yang datang belakangan. Itulah yang jadi pedoman yang ada di dalam surah Al-Maidah itu. Bapak-bapak saudara, ya, urusan kiblat dari masjid-masjid yang sudah ada, ya, jangan diperselisihkan. Jadi kalau misalnya ada masjid yang sudah menghadap ke arah kiblat, ya, karena kata syatro itu kan umum, pokoknya mengarah ke tanah suci, ya, sudah menghadap ke arah kiblat. Lalu seperti itulah orang semua beribadah. Lalu kemudian kita datang, lihat-lihat, wah ini kayaknya agak geser-geser dikit nih, 3-4 derajat. Lalu pak, jangan hadap gini-gini, sini hadap, nih geser lu, yang ini yang benar nih. Jangan seperti itu, ya. Karena menurut sebagian ulama, ruang yang namanya menghadap, ya, kiblat, ya, itu lapang, ya, jadi tidak sempit. Karena itu sepanjang sudah menghadap ke arah tanah suci, sudah cukup, ya. Jadi jangan karena urusan itu, karena ada kejadian, ya, bukan di sini malah di luar negeri itu, masjid ada satu masjid di suatu negara, ya, di Amerika itu, tapi saya tidak usah sebut lah, saya tahu kejadiannya. Itu orang sudah menghadap arah yang memang sudah dibangun masjid, lalu datang kemudian ada baru, lalu kemudian disalah-salahin arah itu, akhirnya fitnah, pecah. Jadi 2 kali orang sholat di situ, ribut terus, nggak pernah akur. Nah, Islam datang bukan untuk itu, ya. Jadi mari kita saling menghormati. Kalau misalnya sepakat, ittifak semua ahlul masjid, ya, warga di sekitar sana itu yang mengisi masjid itu untuk merubah kiblatnya sesuai dengan perhitungan yang lebih tepat, alhamdulillah, bagus. Kan yang dirubah juga bukan bangunannya, tapi kan softnya saja kan. Tapi kalau tidak mau, dengan dasar bahwa ini sudah syatrol masjid, mengarah arah, ini arah itu umum. Yang penting sudah wah kalau kita ini arah bat bahasa lain kan, sudah harap barat kita, miring-miring sedikit, ya, sudahlah gitu. Maka jangan diperselisihkan, ya. Al-amru fihi tawassuk, ada kelapangan. Jadi yang lapang jangan disempitkan, ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Nah, ini untuk kita. Kalau yang pertama kan fawalli wajhaka untuk Nabi. Maka didatangkan penguat di sini. Wa haitsu ma kuntum, kalau yang tadi buat Nabi kalian, yaitu Rasulullah SAW perintahnya, maka ini untuk kita semua. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada wahai umat Muhammad, fawallu wujuhakum syatrah. Kenapa perlu ditegaskan begini? Jangan-jangan nanti ada orang mengatakan itu kan cuma buat Nabi saja, gitu. Maka ditegaskan karena ini hal yang maha penting supaya nggak ada keraguan. Maklum yang namanya manusia kan suka nyari-nyari, apalagi akhir zaman. Nanti baca-baca, oh ini kan fawalli wajhaka buat Nabi aja ini. Kan Nabi udah selesai, kita bebas dong. Nah, sini sambung. Wa haitsu ma kuntum, ya, fawallu wujuhakum syatrah. Nah, maka kita dimanapun, siapapun, di masa manapun, di masa apapun, zaman modern, ultra modern dan segala macam, sampai akhir kiamat, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajahmu wahai orang beriman ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah.
Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab itu tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa artinya? Berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tahwilul kiblah ini sudah ada dalam kitab Taurat yang dulu. Loh, tapi tidak ada sekarang. Itu berarti termasuk dari ayat yang dihilangkan. Karena fungsi dari Al-Quran itu bukan hanya menegaskan apa yang ada, ya, memperkuat informasi di dalam kitab yang ada, kitab suci yang ada, tetapi juga memberikan kita informasi yang benar tentang apa yang sesungguhnya pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya musaddiqon tapi muhaiminan, ya. Musaddiqon itu artinya apa? Yang sudah ada itu dibenarkan, ditegaskan sekarang. Kalau muhaiminan artinya apa? Dialah yang dijadikan rujukan, ya. Dengan kata lain, kalau ada informasi baru, tuntunan baru, ajaran baru dalam Al-Quran, itulah yang menjadi tuntunan orang-orang beriman, bukan Taurat. Itu namanya muhaiminan. Dia menjadi rujukan yang paling valid, ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Allah melupakan atau abai terhadap apa yang mereka lakukan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ayat ini juga kata para ulama adalah contoh, ya, dari terjadinya nasakh atau penghapusan. Jadi yang disebut dengan nasakh itu kan diangkatnya suatu hukum syariat, ya, dengan suatu dalil syariat, ya, yang belakangan datang. Jadi kalau sebelum ayat ini, ya, hukum syariatnya adalah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Nah, dengan ayat ini maka syariatnya menjadi berubah, yaitu menghadap kepada Ka'bah di Mekah. Ini kalau kata ulama termasuk nasakh sunnah dengan Al-Quran. Jadi sunnahnya, ya, sunnah artinya diamalkan oleh Nabi kan menghadap Baitul Maqdis, lalu datang ayat Al-Quran ini untuk menghapus. Ada juga menghapus ayat Al-Quran hukumnya dengan ayat Al-Quran berikutnya. Contoh, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang minuman keras dan berjudi, maka katakanlah pada dua hal itu ada kebaikan, manfaat. Ya tentu saja, ya bandar judi kan dapat manfaat gitu, ya. Kalau main judi yang menang ya dapat manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya, kemudaratannya jauh lebih besar. Ayat ini tidak mengharamkan, hanya menjelaskan dan membuka mata. Bapak-bapak, ibu, dua hal yang kalian amalkan setiap menjadi budaya kalian, minum minuman keras, main judi, memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya banyak gitu. Jadi mulai terbuka kan, tapi belum haram. Datanglah kemudian terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum. Berjudi, minum minuman keras, al-ansab wal azlam, itu semacam apa ya, mengundi-undi nasib gitu, ya, mengundi-undi nasib dan memberikan sesembahan, ya, kepada berhala. Rijsun min amali syaitan, itu barang bahasa kita keji, najis, ya, keji, amal setan. Nah, ayat ini menghapus ayat yang tadi, bukan bacaannya tapi hukumnya. Dua-duanya masih ada dalam Al-Quran, tapi yang pertama tadi itu hukumnya sudah diangkat, ya, sehingga tugas kita adalah membacanya, ya, bukan mengamalkannya, karena hukumnya itu sudah diangkat. Jangan ada orang mengatakan, "Yuh, ada di Al-Quran bahwa minuman keras dan berjudi itu katanya ada manfaatnya juga gitu, jadi boleh-bolehlah gitu, sekali-sekali misalnya." Oh, nggak bisa, Pak. Ini memang masih ada bacaannya. Peran kita adalah membacanya ta'abudan, ya, tabarrukan, ya. Tapi
esensi hukumnya itu sudah dialihkan kepada ayat berikutnya, ya, yang datang belakangan, itulah yang jadi pedoman yang ada di dalam surah Al-Maidah itu. Nah, jadi lalu kenapa kok ada penghapusan di dalam beberapa hukum? Pertama, kata ulama, ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang maha kuasa itu, ya, yang maha kuasa itu sangat besar rahmatnya kepada manusia, sehingga yang dikedepankan bukan kekuasaannya tapi kerahmatannya. Makanya malu kita sebagai manusia mentang-mentang punya sedikit kekuasaan lalu gaya-gaya menindas orang. Allah Ta'ala saja yang kekuasaannya itu tidak terbatas, qadirun ala kulli syai'. Tapi lihat bagaimana dalam Al-Quran yang dikedepankan adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Mari kita belajar dari itu. Lalu yang kedua adalah takriman, untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Karena dengan dihapuskan hukum, ya, dengan keringanan, ya, atau bahkan dengan hukum yang baru tapi lebih berat seperti kasus Khomer itu kan hukum terakhirnya lebih berat dari yang sebelumnya. Maka di situ ada ziyadatus sawab, ada tambahan pahala untuk orang yang beriman. Jadi ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan ini. Mari kita mengaca, belajar mengedepankan kerahmatan dan kasih sayang, ya, di atas katakanlah kekuasaan dan kewenangan. Kita dahulukan kerahmatan dan kasih sayang. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang menghadirkan kemanfaatan lebih banyak bagi orang, sebagaimana Allah memberikan hukumnya yang baru untuk menambah pahala bagi hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.